Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niluh Hanggraini dengan NPM 23130200043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Aplikasi ini berjudul Segmentasi Deteksi Pola Fraktur pada Citra X-ray menggunakan metode Sobel, Prewitt, dan Region Based Segmentation. Pada project ini terdapat dua kode utama, yaitu ada processing.ipynb yang berisi seluruh proses pengolahan citra, dan juga ada app.py digunakan sebagai aplikasi Streamlit untuk menampilkan hasil pengolahan kepada pengguna. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada sel pertama, yaitu import library. Pada sel pertama, saya mengimport library yang akan digunakan selama proses pengolahan citra. Di sini ada OpenCV yang digunakan sebagai library utama untuk pemrosesan citra. Ada juga NumPy untuk pengolahan array dan matrik pixel. Ada Matplotlib untuk visualisasi hasil. Ada PIL untuk membaca gambar, serta Pickle untuk menyimpan hasil pre-processing. Selanjutnya saya menentukan hasil lokasi folder input, folder output, serta membuat dictionary result yang nantinya digunakan untuk menyimpan seluruh hasil pengolahan setiap gambar. Selanjutnya kita geser ke sel 2, yaitu ada load gambar. Pada sel ini, program mencari seluruh file gambar yang terdapat pada folder input dengan format yang didukung seperti JPG, PNG, dan juga BMP. Kemudian setiap gambar disimpan ke dalam dictionary image dict yang berisi nama file dan lokasi gambar. Setelah itu, saya menggunakan Matplotlib untuk menampilkan seluruh hasil gambar sebagai pengecekan awal bahwa dataset berhasil dimuat. Nah, di sini terdapat gambar yang membuktikan bahwa dataset tersebut berhasil dibaca oleh program. Selanjutnya ada sel 3, yaitu representasi citra. Pada bagian ini saya memilih satu gambar sebagai sampel yang nantinya digunakan untuk pengetesan menggunakan variabel sampel RGB. Setelah itu, program mengambil informasi dasar seperti ukuran citra, tipe data, dan nilai pixel. Di sini selanjutnya memisahkan channel RGB menjadi channel merah, hijau, dan juga biru menggunakan indexing array. Setelah itu dibuat citra CMY dengan membalikkan nilai RGB. Kemudian dibuat false color menggunakan apply color map agar variasi intensitas lebih mudah diamati. Nah, terakhir seluruh hasil akan ditampilkan menggunakan Matplotlib. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada RGB, ada channel G, channel B, ada CMY, dan juga sebagainya. Lanjut ke sel 4, yaitu digitalisasi citra. Pada sel ini, program menghitung resolusi citra berdasarkan tinggi dan lebar gambar. Selanjutnya dihitung jumlah level intensitas menggunakan NP-unique sehingga diperoleh estimasi bit depth citra. Kemudian program mengambil nilai pixel di bagian tengah citra dengan mencari hubungan antar pixel menggunakan konsep Four-Minute-Bore dan Eight-Minute-Bore, yang mana informasi tersebut kemudian ditampilkan sebagai implementasi konsep digitalisasi citra. Lanjut ke sel 5, ada operasi geometri. Pada bagian ini saya menampilkan hasil transformasi citra. Pertama, citra dikonversi menjadi grayscale. Selanjutnya dilakukan rotasi menggunakan CV2 rotate. Ada flip horizontal dan vertikal menggunakan CV2 flip. Crop pada bagian tengah citra, resize menggunakan CV2 resize, serta negative image dengan membalik nilai intensitas pixel. Lalu kemudian seluruh hasilnya akan ditampilkan menggunakan Matplotlib. Ini dia hasil dari proses tadi. Selanjutnya ada sel 6, yaitu deteksi tepi. Sel 6 ini dimulai menggunakan operator Sobel.
Program menghitung gradien horizontal dan vertikal menggunakan fungsi CV2 Sobel. Kemudian gradien digabungkan menggunakan CV2 magnitude sehingga menghasilkan citra tepi Sobel. Selanjutnya saya membuat kernel Prewitt secara manual menggunakan array NumPy. Kernel tersebut kemudian diterapkan menggunakan CV2 filter 2D untuk memperoleh gradien horizontal dan vertikal, lalu digabungkan menjadi hasil deteksi tepi Prewitt. Proses yang sama dilakukan pada Robert Cross menggunakan kernel berukuran 2x2 sehingga diperoleh hasil deteksi tepi diagonal. Terakhir, saya menggunakan fungsi CV2 Laplacian untuk memperoleh hasil deteksi tepi berdasarkan turunan kedua citra. Selanjutnya ada sel 7 yaitu segmentasi. Pada bagian awal saya menerapkan Gaussian blur untuk mengurangi noise. Setelah itu dilakukan segmentasi menggunakan Otsu thresholding dengan fungsi CV2 threshold sehingga nilai threshold dipilih secara otomatis berdasarkan histogram citra. Selanjutnya saya membuat max dan rectangle sebagai area awal grab cut. Fungsi CV2 grab cut kemudian digunakan untuk memisahkan foreground dan juga background. Setelah proses selesai, max dikonversi menjadi citra hasil segmentasi sehingga hanya area tulang yang ditampilkan. Di sini ada original, ada Otsu thresholding, dan output dari grab cut region base. Selanjutnya ada sel 8 yaitu sel untuk simpan hasil. Sel ini berfungsi mengotomatisasi seluruh proses sebelumnya. Ada dari fungsi proses image akan membaca setiap gambar, kemudian menjalankan seluruh tahapan mulai dari representasi citra, operasi geometri, deteksi tepi, hingga segmentasi. Nah, setiap hasil disimpan ke folder output menggunakan fungsi save PNG, sedangkan informasi seperti resolusi, bitdepth, dan lokasi file disimpan ke dalam dictionary result. Setelah semua gambar berhasil diproses, dictionary tersebut disimpan ke file result PKL menggunakan pickle. Selanjutnya di sini ada sel 9 yaitu analisis pola fraktur. Nah, di sini adalah kode bagian di mana menentukan atau melihat bagian mana terdapat keretakan tulang tersebut. Nah, ini cukup panjang sebenarnya kodenya. Kita mulai dari fungsi def apply change. Di sini ada fungsi apply change. Fungsi pertama adalah yang apply fetch yang digunakan untuk meningkatkan kontras citra sehingga detail tulang menjadi lebih jelas sebelum digunakan analisis. Selanjutnya ada denoise. Fungsi ini menggunakan Gaussian blur untuk mengurangi noise agar hasil deteksi tepi lebih stabil. Selanjutnya ada Sobel edge. Fungsi ini menghitung tepi menggunakan operator Sobel dengan menghitung gradien horizontal dan vertikal, kemudian menggabungkannya menjadi satu citra tepi. Selanjutnya ada Prewitt edge. Fungsi ini melakukan proses yang sama menggunakan kernel Prewitt sehingga diperoleh hasil deteksi tepi menggunakan metode Prewitt. Selanjutnya ada fungsi Sobel. Pada fungsi ini Sobel dan Prewitt digabungkan menjadi add weighted sehingga diperoleh informasi tepi yang lebih lengkap. Selanjutnya ada morfologi. Setelah deteksi tepi dilakukan, operasi morfologi closing dan opening untuk mengurangi noise serta menggabungkan bagian tepi yang terputus. Langsung saja kita masuk ke analisis fraktur. Di sini fungsi ini merupakan proses utama analisis fraktur. Pertama dibuat bone max dari hasil grab cut, kemudian sistem mencari kandidat retakan pada area tulang, menghitung edge density, kontras, serta confidence score. Kandidat yang memenuhi kriteria kemudian disimpan sebagai hasil analisis. Oke.
sekarang ini ada yang namanya draw result. Draw result ini adalah fungsi terakhir yang digunakan untuk menggambar kotak pada area yang memiliki indikasi pola fraktur serta menampilkan nilai confidence di atas area tersebut. Hasil overlay ini kemudian disimpan dan akan ditampilkan pada aplikasi Streamlit. Selanjutnya kita akan buka pada aplikasinya. Oke. Di sini yang pertama ada Branda. Branda di sini menampilkan informasi bagaimana aplikasi ini berjalan dan informasi tentang materi pengolahan citra digital yang telah diimplementasikan. Yang pertama ada representasi dan digitalisasi citra. Nah, di sini saya mengambil satu sampel gambar dari dataset. Di sini ada 6 gambar. Oke, tapi di sini saya akan pakai gambar satu saja. Di sini ada representasi dan digitalisasi. Pada halaman ini ditampilkan citra asli, channel RGB, CMY, false color, serta informasi resolusi bit depth dan kuantitasi. Oke, di sini ada channel RGB, CMY dan false color, dan juga digitalisasi yang ada resolusi, format, bit depth, level kuantitasi, dan juga mode warna. Selanjutnya kita beralih ke operasi geometri. Halaman ini menampilkan hasil rotasi, scaling, flip, crop, grayscale, dan negative image. Oke. Nah, di sini kita juga bisa mengatur rotasi dinamis. Nah, misal di sini kita mengurangi rotasi dinamisnya. Nah, maka hasil gambar akan berputar sesuai dengan rotasi dinamis yang ditentukan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke deteksi tepi. Pada halaman ini ditampilkan hasil sobel prewidth. Pada halaman ini ditampilkan hasil sobel prewidth, crop, grayscale, dan negative image. Kita di sini juga bisa mengatur thresholdnya. Misal kita akan menambah threshold pada sobel. Nah, di sini hanya ada beberapa garis saja, hanya sedikit garis saja yang terdeteksi. Oke. Selanjutnya ada segmentasi. Nah, pada halaman ini ditampilkan hasil segmentasi menggunakan GraphCut sebagai metode utama dan Otsu sebagai pembanding. Di sini ada citra asli, kemudian ini ada yang menggunakan Otsu thresholding, dan ini ada yang menggunakan GraphCut region base. Nah, selanjutnya ini adalah indikasi fraktur. Nah, pada halaman ini menampilkan area indikasi pada pola fraktur beserta nilai confidence, edge density, dan kontras sebagai informasi tambahan. Nah, di sini pada gambar fraktur atau tulangnya retak terdeteksi 100%. Jadi di sini tulang retak benar-benar terdeteksi 100%. Seperti itu. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa aplikasi ini bukan alat diagnosis medis, melainkan aplikasi pengolahan citra digital yang memberikan indikasi pola fraktur berdasarkan analisis tepi dan segmentasi. Pada beberapa citra terdeteksi bisa berbeda karena dipengaruhi oleh kualitas citra X-ray, tingkat noise, kontras, hasil segmentasi, serta karakteristik anatomi tulang. Selain itu, metode yang digunakan juga masih berbasis pengolahan citra klasik, sehingga seluruh perubahan intensitas pada citra dapat terdeteksi sebagai tepi. Oleh karena itu, hasil aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu visual saja. Baik, berdasarkan hasil implementasi aplikasi telah menerapkan seluruh konsep dari UAS citra digital. Semoga ini bisa membantu, aplikasi ini bisa membantu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.